Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian, jamaah salat isya, salat tarawih, dan insyaallah salat witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas harian kita di bulan Ramadan, yakni salat isya berjamaah dan salat tarawih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di malam ke-17 bulan Ramadan tahun ini. Malam 17 Ramadan, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, merupakan hari kita memperingati nuzulul Quran, hari diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui hal itu dari informasi Al-Quran yang saya kira sudah kita sering dengar, terutama di bulan Ramadan ini, yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas terhadap petunjuk itu, dan juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Al-Quran oleh Allah dinyatakan sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, tapi rupa-rupanya dalam kenyataannya itu manusia tidak semua mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuknya. Padahal tentu saja Allah sebagai pencipta alam semesta, yang tentu saja juga sekaligus sebagai zat yang maha memberi petunjuk, Al-Hadi, itu mestinya tahu persis tentang bagaimana ciptaannya itu, terutama sekali manusia, untuk agar supaya hidup di dunia itu bahagia. Tidak hanya bahagia di dunia saja, tapi juga bahagia di akhiratnya. Oleh karena itu Allah memberikan petunjuk sedemikian rupa kepada manusia itu, dan petunjuk itu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa kitab suci yang kemudian kita kenal dengan nama Al-Quran itu.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira sudah bisa memahami sebagai contoh ya. Kalau misalnya ada pabrik sepeda motor itu membuat sepeda motor, kira-kira yang tahu persis bagaimana menjalankan sepeda motor itu, merawat sepeda motor itu agar baik, siapa itu? Pasti pabriknya yang membuat. Ya demikianlah kira-kira. Allah itu sebagai pencipta manusia ya, yang maha tahu tentang bagaimana seharusnya manusia itu hidup di dunia ini agar supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Ibarat kalau kita sebagai pengguna motor, kalau motor kita mau baik, awet, dan bisa berjalan dengan baik, tentu saja kita harus mengikuti aturan-aturan sebagaimana yang ada di dalam petunjuk penggunaan sepeda motor itu. Demikian pula manusia itu pun kalau ingin bahagia hidupnya di dunia dan akhirat, ya mestinya mau menggunakan petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Tapi sekali lagi dalam kenyataannya, manusia itu ketika menghadapi Al-Quran yang oleh Allah dinyatakan sebagai petunjuk bagi manusia itu, ternyata tidak semua manusia itu menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Secara garis besar, sikap manusia terhadap Al-Quran itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Ada orang yang mengingkari petunjuk itu, dalam arti tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran itu, dan yang lainnya lagi adalah orang yang mau menerima petunjuk Al-Quran itu, yang mengingkari itulah yang disebut sebagai orang kafir, dan yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran itulah yang disebut sebagai orang mukmin, orang yang beriman, atau orang yang muslim, orang yang beragama Islam. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau menerima Al-Qur'an itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita baca Al-Quran lebih lanjut, Bapak dan Ibu, ternyata orang-orang yang sudah mau menerima Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai petunjuknya, itu masih bermacam-macam bentuknya ini. Menurut salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah mau menerima Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya itu, ternyata masih dibagi menjadi 3 golongan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrafnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Al-ayat. Kemudian kitab itu tidak lain adalah Al-Quran, sebab memang Al-Quran itu punya nama lain yang banyak ya. Di antaranya ada Al-Kitab, ada Al-Huda, ada Al-Furqan, ada Ar-Rahmah, ada Asy-Syifa, ada Al-Haq, ada Al-Burhan, macam-macam namanya. Nah, di antaranya yang sering kita sebut di samping namanya itu Al-Quran, juga sering disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Kitab. Kemudian kitab itu, Al-Quran itu, aku wariskan
kepada hamba-hambaku yang terpilih. Jadi orang-orang yang mau beriman kepada Al-Quran itu oleh Allah sudah dinyatakan sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih, yang dipilih oleh Allah. Dan sekali lagi kita bersyukur karena kita termasuk yang dipilih oleh Allah itu. Tetapi Allah kemudian menjelaskan faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka itu, orang-orang yang sudah dipilih Allah itu ternyata ada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, orang yang zalimul li nafsih ini, orang yang menzalimi dirinya sendiri ini, kalau kita baca di tafsir Al-Quran itu sering dijelaskan sebagai orang yang sudah beriman kepada Al-Quran tetapi tidak diikuti dengan sikap yang seharusnya. Karena apa? Karena kemudian dalam prakteknya itu meskipun dia sudah beriman, tidak serius di dalam menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi orang yang seperti itu lalu dalam praktek kehidupannya itu antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya itu banyak perbuatan buruknya. Ya wong yang namanya orang Islam, orang beriman ya pasti punya perbuatan baik ya. Ya mungkin pernah sholat, pernah puasa, tapi maksiatnya itu lebih banyak. Ya. Dan ibadahnya juga tidak banyak-banyak amat, hanya sedikit saja. Intinya sekali lagi keburukannya lebih banyak ketimbang amal baiknya. Nah, ini golongan yang pertama yang disebut dengan zalimun li nafsi. Lalu golongan yang kedua adalah waminhum muqtasid. Yang kedua adalah golongan pertengahan. Nah, golongan pertengahan ini kalau kita baca dalam kitab tafsir itu ya sering dijelaskan dengan orang yang beriman pada Al-Quran ya sudah mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi juga belum sepenuhnya. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupannya antara perbuatan buruknya dengan perbuatan baiknya itu imbang kira-kira. Ya gambarannya mungkin kira-kira ya ngibadahnya yo jalan, tapi maksiatnya jalan terus. Nah, jadi tadi ya sama kuat ya, antara apa? Antara taatnya dengan maksiatnya. Tidak tahu saya orang model ini ada enggak ya? Oh, ada juga. Kalau yang tadi pertama yang banyak maksiatnya ibadahnya sedikit ada juga. Oh, ada juga. Nah, yang terakhir itu adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang kemudian bersegera di dalam berbuat kebaikan atas izin Allah. Nah, orang-orang yang disebut sebagai sabiqum bil khairati biiznillah ini adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian dia juga menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya sungguh-sungguh, sehingga dalam praktek kehidupannya itu antara amal baiknya dengan amal buruknya lebih banyak amal baiknya. Loh, apa masih beramal yang tidak buruk? Ya pastilah, wong yang namanya manusia itu sesedikit apapun atau sekecil apapun pasti pernah berbuat salah, berbuat maksiat. Tapi sekali lagi sedikit saja, yang banyak adalah amal baiknya. Itu golongan yang ketiga. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat baik ini kita berada pada malam
ke-17 dari bulan Ramadan ini yang sering kita peringati sebagai malam nuzul Quran. Ya ada baiknya lah kalau kita ini melakukan introspeksi diri. Ya. Kira-kira awake dhewe iki mlebu ning ndi gitu. Kira-kira kita ini masuk golongan yang mana? Apakah golongan yang pertama, golongan yang kedua, atau golongan yang ketiga? Kalau harapan kita semuanya, doa kita semuanya, mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan yang nomor 3, yang baik amalnya itu lebih banyak ketimbang buruknya. Tapi siapa tahu barangkali ada yang juga masih suka maksiat, ya. Tapi kalau yang nomor 2 kayaknya, yang nomor 1 kayaknya kok insya Allah tidak ada yang di sini ya, mudah-mudahan ya. Ya intinya nomor berapapun golongan kita sekarang ini, mudah-mudahan momentum Ramadan ini kita bisa jadikan sebagai titik tolak untuk memperbaiki diri. Ya. Kalau yang belum baik, ya mudah-mudahan semakin baik. Kalau yang sudah baik, mudah-mudahan ya semakin baik lagi. Kalau sudah sangat baik, ya mudah-mudahan semakin baik lagi. Ya, mudah-mudahan semakin baik. Sehingga memang kualitas seorang muslim itu diharapkan memang setiap saat meningkat. Kalau bisa itu ya setiap tahun itu ada kenaikan kelas begitu kira-kira. Jangan kok kemudian lalu sama terus, apalagi turun. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran itu istilah yang digunakan terkait dengan kemuliaan seseorang itu memakai isim tafdhil. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Berarti takwa itu ya ada tingkat-tingkatannya, ada kelas-kelasnya. Nah, mudah-mudahan kita ini dengan latihan puasa Ramadan ini yang tujuannya adalah untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa itu, kualitas takwa kita setiap tahunnya meningkat. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentu saja meningkatnya kualitas takwa kita itu harus diiringi dengan bagaimana kita bisa memuliakan Al-Quran itu. Ya, Al-Quran sebagai kitab suci yang mulia itu ya kita muliakan. Lah cara memuliakannya bagaimana? Ya kita pelajari, kita baca, kita pahami, dan tentu saja yang paling utama adalah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk dapat memuliakan Al-Quran ini dengan semulia-mulianya, sehingga kita ini kemudian layaklah disebut sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.